Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ibnu Mujaki Sahabat dengan NIM 256120100085 dari kelas manajemen CD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang studi kasus Nusaling Konsultan pada tahun 2025 dalam pelajaran pengantar akuntansi. Di sini sudah terpapar transaksi dari tanggal 1 November tahun 2025 sampai dengan 31 Desember tahun 2025. Nah, kita langsung ngebahas saja tentang jurnal umum Nusaling Konsultan dari bulan November sampai Desember tahun 2025. Di sini transaksi pertama 1 November 2025. Transaksi Ayu menyetorkan uang tunai ke bank sebesar 30 juta sebagai modal awal perusahaan. Kita tulis dalam jurnal umum, kas kita masukkan ke debit yaitu 30 juta. Nah, modal kita masukkan ke kredit 30 juta. Nah, di sini kas di bank bertambah karena perusahaan menerima uang dari pemilik. Aset meningkat dicatat di debit. Sedangkan modal bertambah karena pemilik menambah investasi. Ekuitas meningkat dicatat di kredit. Lanjut, pada tanggal 5 November 2025, transaksi membeli tanah secara tunai sebesar 22.500.000. Kita tulis dalam jurnal umum, yaitu tanah kita masukkan ke debit, yaitu 22.500.000. Kas ke kredit 22.500.000. Tanah merupakan aset tetap yang bertambah atau bisa dibilang debit, sementara kas berkurang karena digunakan untuk pembelian atau bisa dibilang kredit. Pada tanggal 10 November 2025, transaksi membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 1.500.000. Kita tulis dalam jurnal, debit sama dengan perlengkapan 1.500.000, kredit utang usaha 1.500.000. Nah, perlengkapan bertambah atau bisa dibilang debit karena perusahaan menerima barang, sedangkan utang usaha bertambah, kita bisa sebut kredit karena pembelian dilakukan secara kredit. Nah, pada tanggal 18 November 2025, transaksi menerima pendapatan jasa secara tunai sebesar 8.200.000. Kita tulis dalam jurnal umum, debit sama dengan kas 8.200.000. Nah, pendapatan jasa kita masukkan ke kredit 8.200.000. Kas bertambah, debit karena uang diterima, pendapatan bertambah, kredit karena perusahaan menghasilkan jasa. Pada tanggal 30 November 2025, transaksinya yaitu membayar beban-beban tunai seperti beban upah, beban sewa, beban utilitas, beban lain-lain. Nah, kita tulis dalam jurnal yaitu beban upah kita masukkan ke debit 2.400.000. Lalu beban sewa kita masukkan ke debit 900.000. Beban utilitas debit 520.000. Beban lain-lain kita masukkan ke debit 300.000. Dan yang terakhir yaitu kas kita masukkan ke kredit yaitu 4.120.000. Semua beban dicatat di debit karena menurunkan laba. Kas berkurang, kredit karena pembayaran dilakukan tunai. Nah, pada tanggal 30 November 2025, transaksi membayar utang usaha sebesar 1 juta. Kita tulis dalam jurnal umum, yaitu utang usaha kita masukkan ke debit 1 juta, sedangkan kas kita masukkan ke kredit 1 juta. Utang usaha berkurang, debit karena sudah dilunasi, kas berkurang, kredit karena pembayaran dilakukan tunai. Lanjut, transaksi yang ketiga yaitu menghitung pemakaian perlengkapan bulan November seperti awal 1.500.000. Nah, tersisa 600.000. Sedangkan terpakai 900.000. Kita tulis dalam jurnal. Debit
Beban perlengkapan 900.000, sedangkan kredit perlengkapan 900.000. Perlengkapan yang digunakan menjadi beban atau bisa dibilang dengan debit, saldo perlengkapan berkurang, kredit sebesar pemakaian. Nah, lanjut transaksi yang keempat. Transaksi pemilik menarik uang pribadi sebesar 2.200.000. Nah, kita tulis dalam jurnal umum, Pref Ayu Putri itu kita masukkan ke debit 2.200.000. Nah, kas itu kita masukkan ke kredit 2.200.000. Penarikan pribadi menurunkan modal, maka dicatat di debit. Kas berkurang karena uang keluar, kredit. Nah, selanjutnya ada transaksi pada tanggal 1 Desember 2025. Membayar premi asuransi 1 tahun dengan jumlah 2.760.000. Kita tulis dalam jurnal umum, asuransi dibayar di muka, kita masukkan ke debit 2.760.000. Sedangkan kas kita masukkan ke kredit 2.760.000. Nah, asuransi dibayar di muka adalah aset, manfaat masa depan, atau debit. Kas berkurang karena pembayaran dilakukan kredit. Nah, selanjutnya transaksi kedua masih sama dengan tanggal 1 Desember tahun 2025, yaitu transaksi kedua membayar sewa kantor bulan Desember sebesar 900.000. Nah, di sini kita tulis dalam jurnal beban sewa kita masukkan ke debit yaitu 900.000. Sedangkan kas kita masukkan kredit 900.000. Nah, beban sewa bertambah karena digunakan bulan ini, sedangkan kas berkurang karena dibayar. Lanjut transaksi yang ketiga, yaitu menerima kas sewa tanah untuk 3 bulan, Desember sampai dengan Februari, sebesar 450.000. Kita tulis dalam jurnal. Kas kita masukkan ke debit 450.000, sedangkan sewa diterima di muka kita masukkan ke kredit 450.000. Nah, di sini penjelasannya kas bertambah karena uang diterima, sedangkan sewa diterima di muka adalah kewajiban karena belum menjadi pendapatan. Nah, pada tanggal 4 Desember 2025 transaksi membeli peralatan kantor secara kredit 2.100.000. Kita tulis dalam jurnal umum, peralatan masuk ke debit 2.100.000. Sedangkan utang usaha masuk ke kredit 2.100.000. Nah, penjelasan di sini yaitu peralatan bertambah, aset sama debit, utang usaha bertambah, kewajiban sama kredit. Nah, pada tanggal 6 Desember tahun 2025, transaksi membayar biaya iklan 200.000. Kita tulis dalam jurnal umum, beban iklan itu masuk ke debit 200.000. Sedangkan kas kita masukkan ke kredit 200.000. Nah, penjelasan di sini, beban iklan bertambah karena merupakan biaya promosi, sedangkan kas berkurang karena dibayar tunai. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2025, membayar hutang usaha 500.000. Kita tulis dalam jurnal umum, utang usaha kita masukkan ke debit 500.000, sedangkan kas kita masukkan ke kredit 500.000. Penjelasan di sini, utang berkurang karena dilunasi, kas berkurang karena digunakan membayar hutang. Nah, selanjutnya transaksi pada tanggal 13 Desember tahun 2025. Membayar upah 2 minggu 1.050.000. Kita tulis dalam jurnal umum, beban upah kita masukkan ke debit 1.050.000, sedangkan kas kita masukkan ke kredit 1.050.000. Nah, penjelasan di sini, beban upah bertambah, kas berkurang karena dibayar tunai. Kita lanjut ke transaksi kedua pada tanggal 16 Desember tahun 2025. Menerima pendapatan jasa tunai sebesar 3.400.000. Nah, kita tulis dalam jurnal, kas kita masukkan ke debit 3.400.000, sedangkan pendapatan jasa kita masukkan ke kredit 3.400.000. Nah, penjelasan di sini kas bertambah,
pendapatan juga ikut bertambah. Nah, selanjutnya transaksi yang ketiga yaitu memberikan jasa secara kredit 1.900.000. Kita tulis dalam jurnal umum, piutang usaha kita masukkan ke debit 1.900.000. Nah, sedangkan pendapatan jasa kita masukkan ke kredit 1.900.000. Penjelasan di sini, piutang bertambah karena klien belum membayar, sedangkan pendapatan jasa bertambah karena jasa sudah diberikan. Kita lanjut, transaksi pada tanggal 20 Desember tahun 2025. Membayar sebagian utang ke PT Pratama Jaya sebesar 1 juta. Kita tulis dalam jurnal umum, yaitu utang usaha kita masukkan ke debit 1 juta, sedangkan kas kita masukkan ke kredit sebesar 1 juta. Nah, penjelasan di sini, utang berkurang, kas juga ikut berkurang karena pembayaran sudah dilakukan. Nah, transaksi pada tanggal 21 Desember tahun 2025 menerima pelunasan piutang sebesar 700.000. Kita tulis dalam jurnal umum, kas dimasukkan ke debit 700.000, sedangkan piutang usaha dimasukkan ke kredit 700.000. Penjelasan di sini, kas bertambah karena penerimaan uang, piutang berkurang karena pelanggan melunasi utang. Nah, transaksi pada tanggal 23 Desember tahun 2025 membeli perlengkapan tunai sebesar 1.600.000. Kita tulis dalam jurnal umum, perlengkapan kita masukkan ke debit 1.600.000, kas dimasukkan ke kredit 1.600.000. Penjelasan di sini, perlengkapan bertambah karena pembelian baru, kas berkurang karena dibayar tunai. Transaksi pada tanggal 27 Desember tahun 2025 membayar gaji 2 minggu sebesar 1.350.000. Kita tulis dalam jurnal umum, beban upah dimasukkan ke debit 1.350.000, kas dimasukkan ke kredit 1.350.000. Penjelasan di sini, beban upah bertambah, kas berkurang. Lanjut pada tanggal 31 Desember tahun 2025. Transaksi membayar tagihan telepon 340.000. Kita tulis dalam jurnal umum, yaitu beban telepon kita masukkan ke debit 340.000, kas kita masukkan ke kredit 340.000. Penjelasan di sini, beban bertambah, kas berkurang. Nah, transaksi kedua membayar tagihan listrik 260.000. Di jurnal umum, beban listrik dimasukkan ke debit 260.000, kas dimasukkan ke kredit 260.000. Penjelasan di sini, beban bertambah, kas juga berkurang. Transaksi ketiga menerima pendapatan jasa tunai sebesar 3.150.000. Dalam jurnal umum, kas dimasukkan ke debit 3.150.000, pendapatan jasa dimasukkan ke kredit 3.150.000. Penjelasannya yaitu kas bertambah, pendapatan bertambah. Transaksi keempat, memberikan jasa secara kredit sebesar 1.250.000. Penjelasan di sini, dalam jurnal umum, piutang usaha dimasukkan ke debit 1.250.000, pendapatan jasa dimasukkan ke kredit 1.250.000. Piutang bertambah, pendapatan bertambah. Transaksi terakhir, pemilik menarik uang pribadi sebesar 2.300.000. Dalam jurnal umum, Pref Ayu Putri dimasukkan ke debit 2.300.000, kas dimasukkan ke kredit 2.300.000. Penjelasannya yaitu Pref bertambah karena mengurangi modal, sedangkan kas berkurang karena uang keluar. Mungkin segitu saja penjelasan tentang jurnal umum dalam studi kasus Nusaling Konsultan pada tahun 2025. Nah, saya punya kesimpulan umum tentang jurnal umum ini. Misalnya jenis akun, aset, yaitu terbagi menjadi kas, tanah, peralatan, perlengkapan, asuransi, atau piutang. Nah, itu bertambah di debit. Nah, sedangkan berkurangnya itu di kredit. Sedangkan jenis akun kewajiban, misalnya utang,
sewa diterima di muka itu bertambah di kredit. Kalau berkurang di debit. Sedangkan jenis akun modal dan pendapatan itu bertambah di kredit, berkurang di debit. Jenis akun beban dan prive itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, segitu saja mungkin penjelasan tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.